Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Fatmawati dengan NIM 2210201060. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2 pada pembelajaran metodologi penelitian yang berjudul proses penelitian, masalah, variabel, dan paradigma penelitian. Nah, yang pertama kita memasuki adalah proses penelitian kualitatif. Setiap penelitian selalu beranjak dari masalah. Namun, setiap masalah penelitian seperti kualitatif dan kuantitatif itu berbeda-beda. Kalau kuantitatif itu masalah yang dibawa oleh peneliti sudah harus jelas. Sedangkan masalah kualitatif itu penelitian masalahnya itu akan berkembang setelah penelitian memasuki lapangan. Setelah masalah diidentifikasi, maka masalah tersebut akan dirumuskan masalah pada umumnya. Rumusan masalah pada umumnya berupa pertanyaan. Nah, setelah itu kita harus mencari landasan teorinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah. Setelah itu kemudian ada yang namanya perumusan hipotesis. Nah, hipotesis yang masih merupakan jawaban sementara tersebut selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya dengan nyata. Untuk itu, penelitian melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara populasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Meneliti adalah cara untuk pengumpulan data yang paling akurat, sehingga untuk itu peneliti harus menggunakan instrumen penelitian. Nah, setelah menentukan instrumen penelitian, maka selanjutnya instrumen tersebut harus diuji reliabilitas dan validitasnya. Maka dapat digunakan untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan pada penelitian. Setelah itu, data yang terkumpul lalu dianalisis dan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Nah, setelah pengumpulan data, kemudian kita memasuki tahap akhir, yaitu yang dinamakan kesimpulan dan saran. Setelah itu, kita memasuki bagian yang kedua, yaitu masalah. Nah, setiap penelitian itu berasal dari masalah. Yang pertama itu bagian sumber-sumber masalah. Yang pertama itu bisa dari penyimpangan pengalaman dengan kenyataan, terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Yang kedua itu berasal dari yang namanya pengaduan. Ada pengaduan dari pihak lain ke pihak lain sehingga terjadinya cekcok antara pihak satu dengan pihak yang lain. Yang kedua itu ada yang namanya berasal dari kompetensi. Nah, maksudnya itu adalah suatu saingan yang tidak dapat dijadikan kawan untuk bekerja sama sehingga menjadi musuh karena kalah dalam melakukan kompetensi. Selanjutnya itu adalah variabel penelitian. Nah, secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variabel antara satu orang atau satu objek. Yang lainnya, ada yang dimaksud dengan macam-macam variabel, yaitu variabel independen yang sering kita sebut dengan variabel bebas. Kemudian ada yang namanya variabel dependen, yaitu variabel terikat. Kemudian selanjutnya selain dari kata itu ternyata masih ada kata lain. Yang pertama ada yang namanya variabel moderator, yaitu adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen. Kemudian ada variabel intervening yang secara teoritis mempengaruhi antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diukur. Nah, yang terakhir itu adalah variabel kontrol. Nah,
Kemudian ada yang namanya paradigma penelitian, yaitu ada dalam paradigma penelitian ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu adalah paradigma sederhana, paradigma sederhana berurutan, paradigma ganda, dan 2 variabel, independen paradigma ganda dan 3 variabel independen, paradigma ganda dengan 2 variabel dependen, paradigma ganda dengan 2 variabel independen dan 2 variabel dependen. Kemudian ada paradigma jalur. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bab 2. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.